Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Lia Mastaria Polapa, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Dungalio. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang praktik baik saya yang saya beri judul Bumi Panua atau singkatan dari bertransformasi untuk menciptakan inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Pada praktik baik kali ini saya menggunakan analisis ATAP atau singkatan dari aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Aset yang kita miliki saat ini adalah kita berada di era Society 5.0, di mana artificial intelligence, robot, dan juga Internet of Things hadir memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Peserta didik yang merupakan generasi Z dan juga Alpha juga sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi. Lantas, apa yang menjadi tantangan melihat aset yang kita miliki saat ini? Dibutuhkan komitmen guru untuk dapat melakukan upskilling dan juga reskilling untuk dapat bertransformasi menciptakan inovasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, yakni generasi Z dan juga Alpha, yang pada kenyataannya memiliki keterbatasan untuk dapat fokus pada waktu yang lama atau short attention span. Ketergantungan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka cenderung individualistik, memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi, dan juga memiliki kesehatan mental yang rapuh. Ini adalah tantangan bagi para pendidik untuk dapat berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi menciptakan suatu inovasi pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi. Adapun aksi yang saya lakukan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, yakni dengan memanfaatkan akun belajar ID yang difasilitasi oleh Kemdikbudristek dan juga mengintegrasikannya dengan layanan pendukung pembelajaran yang disediakan oleh Google Workspace for Education. Langkah awal yang saya lakukan dalam bertransformasi untuk menciptakan inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik yakni melakukan refleksi. Hal ini saya lakukan untuk melihat apa yang sudah baik, apa yang masih harus diperbaiki, dan apa rencana saya ke depannya. Setelah melakukan refleksi, saya lanjut dengan berkolaborasi bersama komunitas belajar. Pada kesempatan ini juga, saya berkolaborasi bersama guru informatika di sekolah dalam rangka upskilling dan reskilling sebagai bentuk transformasi saya yang hanya merupakan guru bahasa asing. Selanjutnya saya masuk pada tahapan kreasi dan inovasi, di mana saya mengasah kemampuan menggunakan beberapa aplikasi seperti spreadsheet, di mana saya merancang sebuah crosswords atau teka-teki silang dengan memanfaatkan coding sederhana. Saya juga menggunakan aplikasi Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif. Semua materi yang telah saya siapkan untuk kemudian saya teruskan kepada peserta didik melalui Google Classroom yang dapat diakses dengan menggunakan akun belajar ID. Pada proses pembelajaran di kelas, saya membuka kelas dengan berdoa sebagai wujud syukur atas nikmat yang kita miliki dan juga penumbuhan karakter, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya memastikan kesehatan fisik dan psikis peserta didik sudah siap untuk menerima pembelajaran. Jika beberapa peserta didik terlihat kurang bersemangat, saya mengajak mereka untuk melakukan ice breaking agar hatinya tenang dan senang untuk belajar. Karena ini adalah pertemuan awal untuk topik materi advertisement atau iklan, maka saya melakukan asesmen awal dengan memanfaatkan Google Formulir. Tahapan selanjutnya yakni memupuk kemandirian peserta didik untuk melakukan literasi dari berbagai referensi yang telah saya siapkan melalui aplikasi Google Sites, di mana saya telah menyiapkan video pembelajaran, bahan bacaan dari sumber terpercaya, komik digital, video TikTok sebagai solusi bagi peserta didik yang memiliki short attention span. Setelah melakukan literasi, saya meminta peserta didik
didik untuk melakukan kegiatan berkelompok sebagai wujud dari budaya huyula atau gotong royong. Pada tahapan ini, saya meminta peserta didik untuk mengerjakan crossword atau teka-teki silang yang telah saya rancang dengan menggunakan aplikasi spreadsheet. Kosakata yang mereka pecahkan pada teka-teki silang tersebut berhubungan dengan makanan tradisional Gorontalo yang telah mereka pelajari sebelumnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Untuk menambah wawasan peserta didik mengenai makanan tradisional Gorontalo, saya pun telah menyiapkan aktivitas scavenger hunt di mana peserta didik secara berkelompok berkeliling untuk mencari QR code yang berisi penjelasan ataupun informasi terkait makanan tradisional Gorontalo. Informasi ini kemudian mereka gunakan untuk merancang sebuah advertisement atau iklan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk merancang sebuah iklan dalam bentuk video, audio, poster, maupun infograf. Di akhir pembelajaran, saya meminta murid untuk melakukan refleksi dengan menggunakan aplikasi Jamboard. Perubahan yang terjadi setelah mengintegrasikan akun belajar dan juga layanan pembelajaran yang disediakan oleh Google Workspace for Education dalam proses pembelajaran untuk menghadapi berbagai tantangan, saya menemukan siswa lebih aktif, lebih senang, dan tidak mengantuk lagi dalam pembelajaran. Mereka bahkan menemukan hubungan dan keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nama saya Mindarwati Nur Kamide dan Sanabasya Yunus. Kami senang belajar bahasa Inggris bersama Mendia karena pelajarannya sangat seru Dan banyak-banyak games yang menarik. asik juga menyenangkan. Demikianlah praktik baik saya dalam bertransformasi untuk menciptakan inovasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid dengan memanfaatkan akun belajar ID dan terintegrasi dengan Google Workspace for Education. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.